Selamat pagi Tuan dan Puan dimanapun Anda berada. Sebagai bentuk tindak lanjut dari penindakan besar di perairan Laut Karimun, pada hari ini Kamis 12 Juni 2025, Bea Cukai bersama BNN, Polri, dan TNI tengah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti berupa sabu seberat 2 ton di alun-alun Engku Putri, Kota Batam. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan kapal Sea Dragon Tarawa pada 22 Mei lalu. Dari hasil penggeledahan, tim gabungan menemukan 67 kardus berisi 2.000 bungkus sabu yang disembunyikan dalam tangki bahan bakar dan ruang tertutup kapal. Pengungkapan ini merupakan yang terbesar dalam sejarah pemberantasan narkoba di Indonesia. Melalui patroli laut, pemetaan intelijen, dan koordinasi lapangan, Bea Cukai turut memastikan keberhasilan operasi bersama tersebut. Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya, Bea Cukai Batam dan instansi yang terlibat menerima penghargaan dalam momen pemusnahan ini, menegaskan kehadiran Bea Cukai sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat dari ancaman narkotika lintas batas. Pemusnahan dilakukan secara terbuka dan transparan dengan disaksikan langsung oleh pejabat tinggi negara, aparat penegak hukum, tokoh agama, akademisi, serta masyarakat. Dalam pemusnahan ini, masyarakat Batam juga diberi kesempatan langsung untuk turut serta memasukkan paket sabu ke dalam mesin insinerator, sebagai simbol keterlibatan publik dalam perang melawan narkotika. Deklarasi anti narkoba juga dikumandangkan bersama seluruh peserta, diiringi kegiatan sosial seperti jalan sehat, panggung edukatif, dan pembagian bantuan sembako. 2 ton sabu yang berhasil disita diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 8 juta jiwa dari penyalahgunaan. Ini bukan hanya sekedar penindakan, tetapi bentuk nyata penyelamatan generasi bangsa. Dengan tantangan yang semakin kompleks, strategi penindakan dan sinergi lintas instansi terus diperkuat. Baik Tuan dan Puan, saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Kantor Bea dan Cukai Batam, Bapak Zaki Firmansyah. Selamat siang Bapak Zaki. Selamat siang Fatma. Baik, mohon izin Pak. Batam ini kan sering dijadikan jalur masuknya narkotika ya Pak, terutama melalui jalur laut. Langkah strategis apa yang akan diambil oleh Bea Cukai Batam untuk memperkuat pengawasan dan mempersempit celah-celah penyelundupan itu Pak? Ya, memang perlu strategi pengawasan khususnya narkoba ini di beberapa titik pengawasan. Yang pertama itu di kegiatan patroli laut, yang hari ini kita melakukan penindakan pengungkapan itu sebanyak 2 ton. Yang kedua itu pengetatan di jalur orang, yaitu di feri maupun di penerbangan, dan sering kita melakukan penindakan yang hal yang sama. Kemudian yang ketiga itu di barang kiriman. Di barang kiriman juga sama, ya artinya dalam jumlah yang kecil-kecil baik itu narkotika maupun zat yang mengandung narkotika. Yang keempat itu di barang kargo. Nah ini juga ya ketika semuanya ketiga tadi di atas ini ketat, akan terjadi shifting di barang kargo. Kita telah menyiapkan strategi-strategi penting ya untuk melihat dan mengetahui apakah narkoba itu bisa masuk ke barang-barang kargo, dalam hal ini di kontainer. Ya, ketika keempat pengawasan ini efektif berjalan, tentunya kita bisa melakukan penyetopan penindakan narkotika khususnya melalui Pulau Batam ini lebih efektif. Seperti itu Fatma. Dalam kegiatan pemusnahan hari ini Pak, banyak sekali pihak yang terlibat mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Seberapa penting Pak sinergi ini untuk memberantas narkotika? Ya memang kolaborasi ini penting sekali. Ya, yang kita sebut ini adalah joint operation. Joint operation itu baik dari joint analisis, ya analisis data, informasi di antara penegak hukum itu merupakan hal yang penting. Baik itu dari BNN, dari Polri, dan dari Bea Cukai, BPOM, ini juga hal yang penting yang kita kolaborasikan. Saat ini kita akan mewawancarai Direktur Interdiksi Narkotika Bapak Syarif Hidayat. Apa pesan Bapak kepada masyarakat dan sekitarnya untuk turut berperan aktif dalam memerangi peredaran narkotika Pak? Baik, jadi narkotika ini tentunya ada 2 sisi. Pertama sisi supply dan kedua sisi demand. Bea Cukai bekerja dari sisi menekan supply. Tetapi seandainya demand daripada masyarakat akan narkotika ini tetap besar, itu sulit buat kita. Semakin kuat kita melakukan penindakan, maka akan semakin naik harganya, bukan berkurang, karena permintaan akan tetap. Nah, kita mengharapkan agar masyarakat turut aktif di dalam menekan demand ini. Bagaimana caranya? Jaga agar lingkungannya masing-masing tidak terkena narkotika sehingga tidak membutuhkan narkotika. Jaga anak cucunya, jaga tetangganya, informasikan juga kepada
aparat penegakan hukum termasuk bea cukai apabila ada di antara mereka yang terindikasi mempergunakan narkotika atau terindikasi menjadi agen-agen penjual narkotika. Melalui kerjasama lintas lembaga dan dukungan masyarakat, Bea Cukai berkomitmen terus memperkuat pengawasan perbatasan dan penegakan hukum. Perang melawan narkotika bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Demikianlah kegiatan pemusnahan pada hari ini, Beta News melaporkan.